Perjanjian Baru, Kitab Yeremia 31 ayat 31-33. Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Lalu dituliskan dengan huruf tebal, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Siapa yang mengingkari perjanjian? Martin, bangsa Israel, dan bukan Allah. Baiklah, meskipun aku menjadi suami yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 31 ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Ya, kembali Allah melakukan perjanjian. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi Martin, ini adalah perjanjian baru, dan jelas bukanlah perjanjian yang dibuat dengan nenek moyang bangsa Israel. Akulah Tuhan, dan aku tidak berubah. Apakah Allah membuat kesalahan dengan perjanjian yang sebelumnya? Tidak. Kalau ya, maka Allah berulang kali melakukan kesalahan. Pertama dengan Adam, lalu dengan Nuh, dengan Abram, dengan Ishak, dengan Yakub, dengan Musa, dan sekarang Allah mengadakan perjanjian baru, karena Allah membuat kesalahan. Maka ini berarti Allah tidak pasti. Pada dasarnya, itulah yang diajarkan oleh teologi modern. Ini didengar di seluruh dunia, tapi ini tidaklah mungkin. Jadi, kita mesti sangat yakin dan pasti, mengapa perjanjian tidak dibuat sama seperti kepada nenek moyang bangsa Israel. Jadi, kita mesti meneliti topik ini, agar kita bisa memahami. Dan mengapakah ini disebut perjanjian baru? Mari kita melihat apa yang dikatakan Hazel tentang topik ini. Kita mesti berhati-hati, agar tidak terlalu menerapkan makna zaman modern. Kepada pemakaian Alkitabiah, dalam memahami maksud, tujuan dan rancangan dari bahasa Alkitabiah. Istilah baru, yang disangkutkan dengan perjanjian baru dalam Yeremia 31 ayat 31, adalah istilah bahasa Ibrani cadas. Istilah Ibrani ini seringkali berarti, memperbarui, atau memulihkan. Dan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada dalam kualitas yang sama. Merenungkan dua pengertian tadi, perjanjian yang baru adalah semata-mata suatu perjanjian yang diperbarui, atau yang dipulihkan. Juga sekarang yang memiliki ciri-ciri yang sebelumnya tidak ada. Allah tidaklah membicarakan hukum yang baru, melainkan suatu perjanjian yang baru. Nah, ini adalah sangat penting. Kita mesti memahami, Allah tidak pernah melakukan kesalahan. Jika ada kesalahan, pasti dari pihak kita. Benar, karena Allah tidak pernah berubah. Jadi di sini Allah memperbaharui perjanjian, yang berarti perjanjiannya tidak berubah. Tetapi pengaruh dari perjanjian ini, yang diterapkan. Itulah yang diubahkan. Mari kita lebih meneliti topik ini. Mari kita meneliti kitab Ibrani. Jika Anda ingin meneliti lebih mendalam, ada serial Substance and Shadow, dan di dalam pasal 8 kami membahas topik ini. Di sini ada sedikit intisari berasal dari kitab Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Jadi perjanjiannya sekarang lebih mulia, yang didasarkan kepada janji-janji yang lebih baik. Jadi apakah perjanjian yang lama jelek? Tidak. Perjanjian yang lama menggenapi tujuan yang ingin dicapainya, tetapi yang tidak bisa lebih dari kapasitas itu. Karena perjanjian itu semata-mata bersifat perlambangan, hanya merujuk ke masa yang akan datang. Benar, Ibrani 8 ayat 7, sebab, sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, maka tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Pertanyaan, apakah perjanjian yang pertama itu bercacat?
Tidak bercacat, tetapi di sini dikatakan, ini bercacat. Nah, hanya dalam penerapannya saja, perjanjian ini bercacat. Karena adanya pembatasan-pembatasan yang tertentu. Ya, bukan disebabkan oleh Allah. Ini sangat penting. Bukan di pihak Allah, yang mengandung cacat. Benar. Jadi, perjanjian itu sempurna, sesuai dengan yang dirancangkan, tetapi menjadi cacat. Karena unsur manusia, jadi untuk menemukan cacat dalam diri orang-orang. Apakah adanya cacat dalam perjanjian? Tidak ada. Melainkan adanya cacat dalam diri orang-orang, yang semestinya mematuhi perjanjian itu. Ibrani 8 ayat 8, ia berkata, sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Jadi, siapa yang memprakarsai perjanjian baru ini? Allah. Apakah Allah membatalkan semuanya dan berkata, wah, terjadi kesalahan? Jelas tidak. Nah, yang menjadi masalah, sekarang ini orang-orang berkata, wah, bangsa Israel tidak bisa mematuhi perjanjian itu. Itulah sebabnya, Allah mengubahkan perjanjian. Tetapi ini tidak benar, karena bagaimana bisa Allah memberi sesuatu, jika Allah tahu, Anda tidak bisa mematuhinya? Dan dalam kasus Abraham, dia menjadi bapa orang-orang percaya, karena Abraham mematuhi perjanjian itu, sesuai kata Alkitab. Tepat sekali. Baiklah, mari kita kembali menelitinya. Perjanjian yang lama merupakan perjanjian dua pihak, di mana orang-orang menyetujuinya. Kita membaca dalam kitab Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, ini Allah yang berbicara. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kitab Keluaran 19 ayat 7. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Keluaran 19 ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Jadi di sini terdapat aksi dan reaksi. Jadi di sini, ada pernyataan dari pihak lain, yang mengadakan perjanjian, kami akan melakukannya. Semua peraturan itu. Mereka meresponnya dengan sangat baik, benar, dan beberapa menit kemudian, mereka mendirikan patung lembu emas. Iya, sementara Musa kembali untuk mengatakannya kepada Tuhan, bangsa Israel langsung membuat patung lembu emas dan mengingkari perjanjian. Jadi di mana letaknya cacat? Tidak dengan perjanjian, melainkan dengan bangsa Israel. Jadi diperlukan suatu perjanjian yang baru. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita akan menemukan hal yang sama seperti dengan perjanjian yang lama. Tepat sekali. Kita membaca kitab Ibrani 8 ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, itu kata Allah. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Bangsa Israel tidak mematuhi perjanjian, karena terlalu tegas dari pihak Allah. Bukan, melainkan karena sifat kedagingan yang ada dalam diri mereka, dan kekurangan iman mereka. Benar. Jadi pertanyaan kita sekarang, apa bedanya? Ini tidak didasarkan kepada apa janji kita, melainkan didasarkan kepada janji Allah. Mari kita membaca mulai ayat 10. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Paulus sedang mengutip kitab Yeremia. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, ini sangat penting. Dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ibrani 10 ayat 16, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi di sini ada Allah pribadi yang datang dan berkata, aku melihat kelemahan kedagingan manusia. Dan engkau boleh berjanji sebanyak mungkin. Tetapi aku bisa melihat bahwa engkau tidak mampu. Karena itu, aku yang akan melakukannya di dalam diri kamu.
Nah, siapa yang melakukannya? Yesus, melalui Roh Kudus. Apakah perjanjiannya berubah? Tidak. Perjanjian yang masih sama, hanya Allah yang menerapkannya ke dalam diri umat manusia. Dengan cara Allah yang khusus. Jadi, sama seperti perjanjian yang sebelumnya, yang tidak berubah. Bangsa Israel semestinya menaruh iman kepada Yesus, di mana perjanjian itu merujuk. Sekarang bahkan Allah juga memprakarsai hal itu. Benar. Nah, ini sangat penting, karena kita sedang menuju akhir sejarah dunia. Dan kita secara tegas diberitahu, hanyalah orang-orang yang memiliki iman Abraham, yang pasti berhasil. Jadi kita mesti memahami hal ini.